Pagi hari ini kita berjumpa lagi ya di channel Mr. Abraham. Baru hari ini kita akan berbagi kepada rekan-rekan semua untuk memperlihatkan cara meracik pakan yang difermentasi ya. Jadi tujuan utamanya pakan fermentasi ini di samping untuk meningkatkan kandungan protein di setiap bahan, juga yang paling terutama yaitu bahwa kotoran daripada ternak babi yang kita pelihara itu di sekitarnya itu tidak berbau busuk ya, dengan menggunakan pakan fermentasi. Dan hari ini kita akan memperlihatkan cara mencampurnya, perbandingannya kepada rekan-rekan semua. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa didukung channelnya dengan cara ditekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan juga bisa dibagikan kepada rekan-rekannya yang membutuhkan cara pengelolaan pakan ternak ini. Oke, segera saja kita lihat langsung. Hari ini kita lagi mau meracik pakan babi ya. Ini kita sudah campur, ini di bawah ini sudah ada dedak dan jagung. Nah, ini kita akan tambah lagi bungkil sawit. Ya, ini kita akan meracik pakan ini untuk 200 kg. Nah, oke, nanti disaksikan saja bagaimana cara dan proses pencampurannya. Dan nanti juga pada saat kita fermentasi, karena habis dicampur bahan ini kita akan berikan larutan E4-nya untuk difermentasi ya. Ini bungkil sawit ya, kelihatan coklat. Pemakaian bungkil sawit ini dari total bahan 100 kilo itu kita pakai 30% ya. 30% dari total bahan itu kita gunakan bungkil sawit. Nah, ini nah, konsentrat yang kita gunakan di sini itu kita menggunakan tepung ikan ya, tepung ikan yang kandungan proteinnya itu berkisar 40-50%. Nah, yang di bagian ini, bagian atas itu adalah tepung ikan ya. Tepung ikan itu 10% dari total bahan. Nah, ini kita akan aduk, lakukan pencampuran ya seperti ini saudara. Sampai merata. Nah, ini jadi seperti ini kita lakukan secara manual saudara. Ya, seperti dengan saat kita mencampur semen. Jadi beginilah modelnya. Nah, ini adalah mineral ya yang kita campurkan ke pakan.
satu bungkus itu 1 kilo ya. Jadi kita menggunakan 1% dari total berat pakan. Nah ini. Nah ini kita akan lakukan lagi kembali pencampuran. Ini sampai merata. Nah sekarang kita membuat media ya, media untuk fermentasi, yaitu menggunakan gula pasir. Nah ini untuk satu ember ini ada sekitar 15 liter ya. Kita memberikan gula pasir 2 gelas. 2 gelas ini. Nah seperti ini. Ini kita menggunakan gula pasir karena di tempat kita tidak ada molase sebenarnya. Nah paling bagus sebenarnya menggunakan molase. Tapi karena di tempat kami tidak ada, ya kita gunakan gula pasir sebagai pengganti molase. Nah ini setelah kita aduk sampai rata. Ini ya. Ini kita aduk sampai rata, sampai gulanya semuanya hancur. Ya. Terus probiotik yang kita gunakan yaitu kita menggunakan ini probiotik E4 untuk ternak ya, memang khusus untuk ternak. Dan ini kita gunakan 1 gelas botol aqua ya untuk 18 liter air ini. Nah, jadi ini kita menggunakan 1 gelas ya untuk ini. Dan ini gelas aqua yang kita gunakan. Oke. Nah, terus ini sama kita gunakan 1 gelas. Kemudian ini diaduk rata ya. Nah, habis itu kita sudah bisa pakai, kita gunakan. Terus bahan itu kita timbang per 10 kilo ya. Ini satu bakul ini 10 kilo. Dan setelah itu kita lakukan pencampuran dengan menggunakan probiotik E4 ini. Di mana takarannya nah ini takaran yang kita gunakan menggunakan gayung ini ya. Gayung ini, jadi ini menggunakan 4 gayung. Ini sekitar 2 liter ya. 2 liter dari bahan yang kita campur itu ada 10 kilo. Berarti presentasenya sekitar 2% dari itu tambahan. Nah ini. Nah setelah dicampur kemudian dilakukan pengadukan ya secara manual. Ini diaduk secara manual dengan menggunakan tangan ya. Nah seperti ini saudara. Ini kita lakukan seperti ini supaya probiotik yang kita pakai sebagai media untuk
fermentasi itu betul-betul tercampur secara merata. Nah, ini dilakukan pencampuran secara merata. Ini setelah kita aduk secara rata, kemudian kita masukkan di dalam ember ini. Dan ini harus dipadatkan ya, supaya kedap udara, supaya proses fermentasinya itu bisa berhasil. Ya. Nah, ini kita buat. Jadi satu ember ini sekitar 12,5 kilo ya. 12,5 kilo bahan baku saat belum dicampur air. Tapi setelah dicampur ini, timbangannya satu ember ini jadi 15 kilo ya. 15 kilo. Nah, seperti ini saudara, dipadatkan. Nah, ini setelah selesai kita isi, kemudian kita tutup ya. Ini kita menggunakan plastik, ini memang harus ditutup saudara, karena kalau ini nggak rapat, jadi harus ditutup pakai plastik. Kemudian ujungnya itu kita ikat dengan karet ya. Ini supaya jangan ada udara masuk. Nah, jadi ini udara nggak bisa masuk karena terlapis oleh plastik. Tutup. Nah, ini kemudian ini kita akan simpan sampai 7 hari. Nah, setelah 7 hari baru fermentasi ini jadi setelah aroma bau harumnya sudah keluar. Nah, oke, saya kira itulah tutorial bagaimana cara meracik pakan fermentasi untuk pakan babi ya di tempat kami.